Halo guys, kembali lagi kita ke Bakat Talk Series. Kali ini kita masih bersama Chief dan hari ini kita akan kedatangan kepala pundak. Nah, ini dia maksud saya, kepala Chief Executive Officer-nya dari Halo Bakat. Halo, Mas Rizky. Oke. Halo Mas. Sehat, Mas Taufik. Alhamdulillah. Ya, gimana nih? Gimana Mas, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ya, walaupun sedikit panas di luar sana, Ya, tapi kita harus betul. terus semangat. Tetap harus semangat. Yes. Suasananya boleh panas tapi hati harus tetap membara. Ah. Asik. Sekarang lagi sibuk apa nih Mas Rizky? Sekarang sibuknya, yang pertama tentu bareng sama teman-teman Halo Bakat. Kita mengembangkan Halo Bakat biar bisa lebih besar lagi. Menjawab permasalahan publik, memberikan solusi untuk teman-teman di luar sana yang mungkin masih bingung terkait dengan jurusan, terkait dengan masa depannya mau seperti apa. Jadi sebenarnya lebih banyaknya di situ. Di luar daripada itu ya berarti masih membantu beberapa studi di kampus, Mas. Tapi sekarang per November ini saya juga udah mulai porsi-porsi lagi. Karena kan kita di Halo Bakat ini 2026 harus bisa semakin melesat, harus bisa semakin maju. Padahal balik lagi kita pengen menjadi bagian dari solusi bangsa. Menarik sekali. Ini Mas Rizky. Nah, terkait dengan tadi ya, banyak juga membantu studi di kampus gitu. Nah, ngomong-ngomong soal studi nih, nah menarik sekali buat diulik ini ya. Mungkin kalau boleh di-share, nah Mas Rizky ini latar belakangnya dulunya dari interestnya apa, terus kok bisa sampai di Halo Bakat gimana, terus ngobrol-ngobrol dari pendidikan tingginya ini dulu jurusan apa sih gitu. Nah, sebelum ke sana mungkin aku akan sedikit cerita Mas Taufik ya, sama Mas Taufik. Menurutku hidup ini sebuah perjalanan. Hidup ini sebuah perjalanan, journey panjang yang kita itu berupaya untuk menikmatinya. Entah itu either itu hal yang baik ataupun hal yang buruk menurut kita. Karena yang buruk menurut kita belum tentu sebenarnya buruk kan. Betul. Nah, perjalananku ini cukup panjang Mas Taufik. Kalau kita berbicara soal pendidikan gitu ya, kata orang pendidikan, itu aku semuanya ada di Jogja gitu. Jadi aku nggak pernah keluar dari Jogja. Padahal dari kecil pengennya ada keluar dari Jogja kan. Mas Taufik juga aslinya bukan Jogja kan, tapi alhamdulillah bisa merantau gitu ya. Nah, Kok tahu SD, kalau saya bukan Jogja? iya dong, kalau saya kan udah ngobrol dulu. Oh, iya. Gimana sih? Anda nggak riset saya ya? Saya riset Anda loh. Sudah riset tadi belakangnya, tapi kan penonton Oh pasti iya, tahu gitu. bener. Kita kan share kepada publik. SD, SMP, SMA, S1, S2 semuanya di Jogja. Oh, di Jogja semua. Jadi nggak pernah ngerasain ngekos, nggak pernah ngerasain ini, semuanya saya laju dari saya rumahnya di daerah Bantul, pelosok di sana. Dari SD memang sudah di sana. Sudah di Jogja. Maksudnya rumahnya di sana. Iya, dari SD rumahnya udah di pelosok sana, terus harus berangkat ke kota, balik lagi nanti. Jadi ngikutin ayah sama ibu. SD-nya di Jogja juga. Jogja juga. Oh. Jadi cuman TK deket rumah. Itu SD di Jogja. Jadi udah kebiasaan untuk mobilitas. Kayak teman-teman yang mungkin kerja sekarang kan udah merasakan betapa macetnya Jogja ya. Betul. Kalau dulu sih belum begitu macet, cuman sebagai anak SD saat itu menaiki bis Kopaja ya ketika itu ya. Iya, lumayan, Pak Ajot itu. lumayan menguras energi juga sih. Lanjut terus. Jadi kalau ke sana dulu kayaknya jalur apa? Prayogo ya? Ada Prayoga benar. Prayogo tapi sampai sana ya? Bener, Terus sampai juga- Wates. Sampai Oh iya, juga. Wates juga. Iya. Jogja Wates ya kayak. Jogja Wates. Bener banget. Oh, Mas Taufik tahu juga ya? SMP saya kan dulu masuk jalur itu dulu. Oh, gitu ya? Oh, dulu saya kan Mas. Naiknya Oh, ya, Iya, ya lupa lagi. kalau dulu aku Jogja Tempel. Oh, Jogja Tempel. Dulu kan domisiliku di Jalur 15 berarti bisa itu. 15 bisa, cuman Iya kan kan, aku harus. ininya kan di domisilinya kan di Joteng. Oh. Joteng kesana tuh apa? Kulon ya? Kulon, yang Nah, sebelah saya Joteng. Kulon, sebelah saya Tan. Betul. Nah, Joteng Kulon. Oh. Kalau 15 itu kan dari SMP ku yang dekat Ludirosodo itu. Oh. Itu nanti di perempatan Teladan. Nah, itu kan dia belok kiri. Belok kiri, Nah, bener. kalau Oh iya. kalau mau lurus terus naiknya Jogja. Yang Jogja Tempel. Iya. Oke, lanjut ya. Nah, itu. Terus SD, SMP, SMA sama semuanya di Jogja. Kuliah pun juga di Jogja. Nah, pertama kuliah ini mungkin sedikit cerita. Dulunya itu jurusannya tidak seperti yang saya inginkan.
Jadi karena keterbatasan informasi, walaupun nggak bisa dibilang cukup lama ya, artinya 2016 itu masih baru-baru aja gitu, belum ada 10 tahun kan saya kuliah. Cuma ketika itu masih sangat minim informasi atau keterbukaan informasi terkait dengan studi lanjut. Jadi BK saya itu lebih mengarah kepada nilaimu bisa nggak eligible nggak buat kamu ikut. Kalau kita dulu kan namanya jalur undangan. Jalur undangan, ya kan? SNMPTN. Ya, SNMPTN, senam PTN. Bisa nggak kamu? Bisa ikut. Terus saya kebetulan Mas Taufik ketika itu ngambil senam PTN juga, senam PTN. Tapi karena keterbatasan informasi yang saya miliki dengan bodohnya anak IPA yang pas-pasan ini, saya mau ngambil, saya kira teknik kayaknya masuk deh gitu. Terus pilih juga itu? Saya pilih juga, gitu. Ternyata ya nggak masuk kan, karena teknik kan termasuk tinggi ya. Jadi beberapa SMA yang cukup dianggap ketika zamannya kita kan masih ada SMA unggulan, SMA yang tidak seperti sekarang, karena semuanya kan sekarang pemerataan, jadi semuanya sama. Nah itu ketika SMA yang lebih unggul di situ bisa masuk di teknik. Saya ketika itu teknik industri pengennya. Terus berjalannya waktu ikut SBMPTN lah. SBMPTN pertama kali karena saya dulu IPC Mas. Kan dulu kita bisa IPC itu betul ya kan, campuran kan, nggak harus sosum ataupun saintek, bisa campur keduanya. Jadi saya pilihnya cuma 2 dulu. Yang pertama adalah ini mungkin Mas Taufik nggak pernah dengar ya. Saya pernah mengambil jurusan ini, tapi belum kemarin karena saya ngambilnya manajemen F&B. Nah, yang sekarang Mas Taufik kan juga ini kan arahnya ke sana kan. Nah, nanti kenapa saya ambil studi lanjutnya adalah manajemen kebijakan publik karena itu menjawab dari kebutuhan saya yang saya pengen dulu di sarjana gitu. Dan kebetulan interestnya masih sama, mengarah ke sana. Walaupun saya juga punya basic politik karena dari SMA pun saya sudah ikut salah satu diskusi publik gitu ya, yang baru-baru ini saya tahu udah menjadi partai gitu ya. Jadi nggak perlu kita obrolin karena itu partai gitu ya, karena kita nggak ngomongin soal politik, tapi memang dari SMA itu sudah punya interest buat ke politik gitu. Nah itu kenapa saya ngambilnya ilmu komunikasi. Saya baca-baca lah itu. Ketika saya ambil sarjana itu akhirnya keterimanya di pilihan yang kedua. Tadinya saya pertama pilihnya manajemen FEB, kemudian yang kedua adalah biologi. Nah surprisingly saya lolos di yang biologi. Mau nggak mau, yang ilmu komunikasi tadi yang ketiga. Ilmu komunikasi nggak saya masukin. Ini adalah cerita selanjutnya setelah saya dari biologi nih. Nah, karena saya udah jalani biologi selama 3 semester. Jadi gini, semester pertama itu saya rasa saya masih bisa compete. Saya masih punya daya juang untuk itu, untuk melanjutkan studi saya. Memang rasanya, kayaknya kok jauh dari bayangan saya selama ini gitu. Karena kan saintek atau ilmu eksak itu kan ada fisika, ada matematika, ada biologi, ada kimia. Dari pandangan anak SMA yang nggak tahu apa-apa ini, menurut saya biologi itu hal yang paling gampang. Gitu kan? Karena kimia itu hubungannya dengan senyawa, fisika tuh harus hitung-hitungan, kuat dan lain sebagainya. Sementara saya udah jenuh dengan hal itu. Biologi banyak hafalannya kan? Betul, banyak membacanya. Sementara saya kan suka membaca Mas, emang dasarnya gitu kan. Jadi saya arahnya ke biologi gitu. Selain itu, ibu saya punya pandangan bahwa biologi itu kayak gini nih. Gitu. Jadi udah ada pandangan itu. Nah sementara setelah saya masuk 1 semester, 2 semester, saya ngerasa kok, ini kayaknya berat banget ya gitu. Ini berat banget karena harus praktikum. Maaf ya, praktikumnya sampai malam, ada beberapa enggak. Saya nggak tahu, saya nggak ngikutin yang sampai sekarang ya. Cuman ketika itu masih sampai malam, harus tulisan laporan praktikum harus tulis tangan. Nah itu menurut saya nggak sesuai sama yang saya seneng gitu. Termasuk sama lingkungannya, ekosistemnya ternyata adalah teman-teman yang memang dasarnya mereka olimpiade Mas. Gitu. Sementara saya bukan anak olimpiade, saya olimpiade olahraga deh. Jadi udah nggak kolek tuh di situ tuh. Nah, akhirnya di tahun kedua saya memberanikan diri untuk mengikuti SBMPTN lagi karena umur masih bisa ketika itu, dan ambillah jurusan ilmu komunikasi. Karena saya mulai tahu bahwa itu langsung di tahun selanjutnya itu. Tahun selanjutnya, dan saya cuma input satu pilihan, nggak ada yang lain. Satu pilihan, yaitu ilmu komunikasi. Nggak ada yang lain. Bukannya minimal 2 ya? Nggak ada. Nggak ada. Satu bisa. Satu toh bisa.
kalau minimal 2 itu di universitas yang berbeda. Kalau ini kan satu universitas, satu jurusan. Boleh mas, boleh. Karena posisinya saya nggak bisa ngambil di universitas yang sama. Karena saya masih terdaftar menjadi Iya. mahasiswa tersebut. Kecuali saya cabut dulu tuh. Jadi mahasiswa dari suatu universitas. Habis itu saya mau kepindah yang jurusan lain, silakan. Tapi di situ kan saya posisinya akhirnya masih double degree ketika itu. Pas semester awal. Betul. Saya di ilmu komunikasi semester 1, di biologinya sudah semester 3. Saya jalani ternyata saya nggak kuat. Secara fisik, secara otak juga nggak kuat. Fokus kan kita nggak bisa segitu banyak kayak saya pribadi sih mikirnya seperti itu. Jadi perjalanannya panjang mas. Saya untuk bisa kemudian mengenal ilmu komunikasi dan akhirnya saya mengenal bahasan politik itu dari ilmu komunikasi. Dan di ilmu komunikasi kan Mas Taufik juga basicnya atau backgroundnya kan ilmu komunikasi juga nih. Tapi kan ambilnya jurusannya broadcasting ya? Itu advertising. Oke, advertising. Nah, kalau aku kan emang dari awal udah baca, jadi lebih suka ke bagian public relation-nya. Karena di situ sentuhan politiknya agak lumayan lebih intens daripada jurusan-jurusan yang lain. Meskipun jurnalistik juga kencang tuh di situ. Nah, tapi saya masih ingat tuh salah satu dosen saya berbicara soal Wimar Witular, kalau kita dengan tahu. Jadi itu seorang PR-nya Gus Dur, zamannya Gus Dur, yang dia betul-betul saya agak lupa. Nanti daripada salah, Wimar Witular itu dia seorang praktisi public relation. Ya betul, saya betul tadi ternyata untuk mengkonfirmasi aja. Dewan Penat itu adalah judulnya Gus Dur. Jadi judul bicara sekaligus PR-nya Gus Dur. Bagaimana beliau secara langsung mendrive Gus Dur untuk tampil di depan publik seperti apa. Nah, mulai dari situ saya selalu terngiang soal Wimar Witular yang mungkin nggak banyak orang tahu, tapi sosok di balik kesederhanaannya Gus Dur dengan segala keterbatasannya untuk melihat gitu ya, tapi tetap bisa menciptakan kebijakan yang luar biasa itu karena ada Wimar Witular di belakangnya. Nah, dari situlah saya kemudian mempelajari politik, dan dengan background saya di SMA tadi yang sudah punya interest ke politik gitu ya, akhirnya ternyata politik itu sebetulnya hal yang sangat logis, hal yang sangat solutif, tapi kenapa masih banyak orang yang beranggapan bahwa politik di Indonesia itu kotor, masih belum bisa menjawab banyak tantangan ataupun solusi di masyarakat. Nah, bermula dari situ, kemudian saya studi lanjut di manajemen kebijakan publik. Itulah kan ada 2 bahasan tuh mas, manajemen publik dan kebijakan publik. Manajemen publik untuk menjawab saya karena penasaran saya pengen di manajemen. Kebijakan publik sekarang saya suka di bagian politiknya. Dari dasar PR saya punya, manajemen saya juga ada, kebijakan publik untuk melanjutkan melanjutkan PR. Gitu. Jadi sekilas tentang basic keilmuan saya di situ. Gitu. Panjang juga ya di tengah perjalanan studi dari CEO kita nih. Gue tepuk tangan dulu dong. Ya, kalau kita ngomongin tentang kebijakan gitu ya, kebijakan publik tadi alignment-nya itu juga ada di bahasan PR-nya gitu kan, terus di politisasinya itu sebenarnya juga ada yang baik, ada yang ya tapi memang masih dirasa masih banyak yang kurang gitu dari kebijakan politik kita gitu kan. Nah, itu dia tentang kebijakan tadi ya Mas. Nah, terkait dengan kebijakan nih, nah kita mungkin masuk, nah aku ada sedikit interest nih Mas, karena berhubung ya ini ya kita ngobrol tentang kebijakan publik bersama master kebijakan publik master arts, master arts gitu ya. Nah, master MBA. Nah betul, itu nanti mau diulik apa gimana? Itu apa tuh? Marriage because accident. Bukan? No. Salah ya? Bukan arah ke sana, arahnya ke sana. Arahnya bukan salah. Kok bisa kecelakaan ini? Iya, modalnya saya juga bingung gitu. Master Building Arts. Asik. Keren.
Enggak, tapi kita nanti karena di sini mengedukasi ya. Jadi kalau MA itu tadi apa Master of Arts. Bachelor of Arts. Nah, ini dari apa studinya Mas Rizky, kemudian kebetulan saya juga ada studi lanjutan juga MBA Master of Business Administration, nah seperti itu. Nah, dan ya itu sebenarnya alignment juga ya Mas, apa dengan kita menjalankan bisnis gitu kan, kan nantinya mengejar penjualan. Kalau misalnya kan di marketing gitu ya, itu kan kita juga ada berhubungannya dengan produk dan kebijakan itu tadi kan. Nah, terkait dengan kebijakan publik ini tadi ya Mas. Kalau aku melihat literasi di Indonesia gitu ya Mas. Nah, dengan negara-negara tetangga yang mungkin sudah ada dari pemerintahnya itu kebijakan untuk mensubsidi sebuah buku, tapi bukan yang buku wajib sekolah gitu ya. Jadi buku-buku non fiksi ataupun buku-buku maksudnya buku-buku fiksi ataupun buku-buku umum yang itu tuh menarik untuk dibaca setiap orang. Setiap orang kan punya interestnya masing-masing tuh. Nggak mungkin kan anak-anak sekolah tiap hari dia disuruh baca buku. Masa kita biar memupuk mereka literasi terus sampai kuliah juga gitu kan. Mereka kan bisa juga baca komik, baca buku-buku yang mungkin mereka interest dengan olahraga, dengan peliharaan atau dengan apa. Dikemas sesuai yang dia senang gitu. Yang dia senang kan. Nah, itu saya lihat memang subsidi untuk ke arah sana untuk meningkatkan literasi itu ternyata memang belum ada gitu. Nah, gimana nih menurut Mas Rizky terkait dengan subsidi yang sebenarnya dari pemerintah itu sudah cukup bagus ya untuk apa subsidinya buku itu buku paket biar anak-anak itu lebih mudah untuk mendapatkan akses buku pelajaran ya. Tapi untuk buku-buku yang menunjang pengetahuan umum itu kan belum ditingkatkan. Nah, itu sangat minim ya. Oke. Mungkin sebelum menjawab pertanyaan Mas Taufik yang menarik itu, saya mungkin cerita sedikit tentang apa yang saya pelajari di dua studi yang pernah saya lewati gitu ya. Yang pertama adalah soal DR. Nah, ini ada kemiripan Mas soal DR dan di kebijakan publik itu sendiri. Jadi sama-sama semuanya by data atau by riset. Kalau Mas Taufik masih ingat, meskipun mungkin nggak dapat mata kuliahnya ya, tapi ada yang namanya strategic PR. Jadi kita itu di public relation itu tidak hanya asal ngomong, tidak hanya asal cuplik data. Kita semua punya yang namanya analytical. Tentu ketika kita nulis skripsi pun kita juga menganalisis, tapi kita juga penelitian gitu kan, ada datanya. Nah, saya masih ingat tuh pelajarannya yang pertama itu defining PR problems, atau di sini adalah analisis. Nah, kalau di kebijakan publik itu, jadi seakan-akan punya agenda setting. Agenda setting itu fungsinya buat apa? Kita melihat dari adanya gejolak di masyarakat gitu. Kalau di PR berarti adalah stakeholder yang bersangkutan sama kita. Contoh kalau makanya gini, kenapa dua ilmu ini relevan sama yang saya jalankan kegiatan sekarang ini? Karena dua-duanya mewadahi atau menyuguhkan cara berpikir saya untuk berpikir kritis, Mas. Jadi nalarnya selalu jalan. Contoh kalau misalnya di Halo Bakat itu punya klien yang butuh solusi A, maka gimana caranya kita dengan tim itu untuk merumuskan layanan apa yang bisa kita munculkan untuk solusinya. Betul. Jadi pertama tadi defining PR problems. PR yang baik itu selalu membaca tentang kejadian sosial, gejolak sosial untuk dia betul-betul mengetahui paling tidak yang berhubungan sama perusahaan atau lingkungan kerjanya dia. Gitu. Nah, yang tadi saya pernah jelaskan Wimar Butular ketika itu tentang Gus Dur ya. Apa yang beliau ketahui di dunia luar, image-nya Gus Dur seperti apa, beliau pelajari, kemudian beliau tuliskan untuk nanti akan didiskusikan dengan Gus Dur gitu. Nah, ya Bang Wik seperti itu. Jadi selalu defining PR problems. Yang kedua, langkah PR apa? Ada yang namanya planning and programming. Ketika dia sudah tahu datanya seperti apa, masalahnya gimana, akarnya seperti apa, maka selanjutnya adalah menemukan cara untuk mendesain agenda atau mendesain sesuatu perencanaan. Itu ada planning and programming. Dia merencanakan, bahkan dia memprogram untuk suatu kegiatan, gitu ya. Baru yang ketiga namanya taking action. Ketika dia sudah punya datanya, dia sudah punya mau ngapain, yuk dikomunikasikan. Jadi PR tuh lengkap, Mas. Dia datanya punya, dia bisa bikin desain program, dia juga taking action. Nah, baru yang terakhir ketika nanti sudah jalan semuanya adalah evaluatif. Yes, evaluation. Nah, di Halo Bakat, kita punya satu status atau satu fungsi, itu untuk mengevaluasi.
bukan hanya mengevaluasi hasil akhir ya, tapi melakukan pemetaan atas suatu data yang ada. Kita kan selama ini bersinggungan dengan siswa nih, Iya. datanya masih mentah ibaratnya gitu ya. Datanya masih mentah, kita belum tahu potensinya dia apa. Untuk mengubah itu menjadi kompetensi kan, maka adalah asesmen Halo Bakat itu. Iya. Untuk mengetahui potensinya dia, nanti kita kerjasama dengan guru BK, kita kerjasama dengan guru wali kelas dan lain sebagainya untuk meningkatkan potensi yang dia punya, si siswa punya ini, mengubah dia menjadi baik lagi dan potensi menjadi kompetensi. Nah, jadi ini semua itu nyambung gitu loh, Mas. Yang saya pelajari selama ini itu menyuguhkan cara berpikir. Jadi ketika kita memiliki cara berpikir yang makin runcing, makin kritis gitu ya, saya pikir itu bisa membantu kita paling tidak dengan kegiatan kita sehari-hari. Kita nggak perlu menjadi ilmuwan, kita nggak perlu menjadi mungkin ilmuwan yang harus terpublikasikan penelitiannya, tapi kita bisa menggunakan cara berpikirnya untuk kehidupan sehari-hari. Nah, menjawab pertanyaan Mas Taufik tadi, saya kira saya belajar juga di manajemen kebijakan publik itu untuk menentukan suatu arah itu perlu yang namanya agenda setting dengan data juga gitu. Kemudian nanti ada yang namanya formulation, baru nanti akan ada di gimana caranya semuanya itu bisa mengikuti kebijakannya. Contoh kebijakan soal MBG gitu ya, dari atas dia punya data harusnya gitu ya. Saya yakin pasti pemerintah punya data lah itu. Terus kemudian sampai bawah, sampai SPPG itu bisa melaksanakan dengan baik. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa buku itu tidak kemudian menjadi pembahasan utama gitu di mungkin di negara kita. Yang pertama, sekarang, betul. Yang pertama balik lagi gini Mas, pernah nggak berpikir kita punya kita bisa bilang teksis lah itu di pikiran kita masing-masing. Pernah nggak berpikir, wong aku aja buat makan aja masih susah kok. Ngapain aku ngurusin sampai hal yang kayak gitu? Yeah. Nah, itu sebenarnya bisa dibilang realita, iya realita. Tapi logical fallacies juga logical fallacies. Harusnya kita berpikirnya tidak hanya sampai di situ. Betul, kita pasti membutuhkan sangu untuk kita masing-masing. Kita butuh untuk mengisi perut kita masing-masing. Tapi hal yang berbeda lagi berkaitan dengan buku. Hal berbeda lagi berkaitan dengan politik gitu. Ada yang orang nggak mau belajar politik karena nggak ada urusannya sama hidupku, mau presidennya ganti juga kayak gini aja, Ya, itu juga. ya kan? Yang petugas parkir juga bakal jadi petugas parkir terus kayak gitu kan. Sementara itu menurut saya masih kurang tepat. Bahwa setiap kegiatan yang kita jalani itu pasti ada hubungannya dengan decision maker atau dengan pemerintah dalam pemangku kekuasaan. Karena mereka punya power, mereka punya sources untuk menentukan apa kegiatan yang akan dijalankan gitu. Termasuk dengan buku. Kalau misalnya pemerintah punya satu visi besar untuk meningkatkan literasi kita, ayo berikan media untuk teman-teman baik di universitas ataupun di lingkungan secara umum untuk membaca itu secara gratis gitu. Bikinlah pojok-pojok buku atau pojok-pojok bacaan literasi yang gratis yang bisa dipertanggungjawabkan tentunya. Kemudian nalar-nalar kritis itu selalu dimunculkan. Ada yang namanya mungkin agenda-agenda di publik. Maksudnya agenda-agenda ruang publik yang itu menyuguhkan hal-hal yang lebih kritis lagi tentang literasi gitu. Sehingga masyarakat kita terbiasa untuk yuk kita tuh baca gitu. Kita kalau mau catch up sama info yang baru ya baca gitu. Gitu. Saya kira itu ada di sana sih problemnya. Problem utamanya ya. Yes, gitu Mas. Apa meningkatkan ketertarikannya salah satunya dengan cara tersebut ya. Betul. Nah, tapi menarik nih Mas, terkait yang dengan pojok baca itu kan, jadi sebenarnya kan kalau kita lihat ya dari zaman sekolah pun, terus di zaman kuliah, pojok-pojok baca ini sebenarnya juga sudah ada gitu. Cuman setelah kita bisa menganalisis, bisa mengevaluasi apa buku-buku yang ada di pojok baca tersebut, kemudian apa isinya. Nah itu kan ternyata buku-buku yang ada di situ mungkin dengan pas kita kuliah buku-buku yang ada di situ kayak bukunya misal udah lama ataupun buku-bukunya orang udah banyak up to date ataupun buku-bukunya udah banyak orang yang tahu. Nah sementara misalkan banyak dari kita yang misalkan sudah mulai meningkatkan literasi, itu kita kayak pengen beli-beli buku yang
lebih advance buku-buku lagi. misalkan buku-buku bestseller seperti itu yang biasanya harganya itu 130 ribuan ke atas seperti itu, ataupun buku internasional yang bestseller, bukan hanya bestseller Indonesia gitu. Nah, salah satunya contohnya mungkin kayak ini. Nah, Ini ya. yang ini Mas. Nah, Sorry. jauh. Oh, Nah, yang mana? ini. Yang Nah, ini kan buku-buku bestseller nih sedunia ya. Oh, I see. Sedunia. Ada nih international bestseller How to Win Ini berapa Mas? How to Win Friends, Influence People. Nah, ini saya lupa, tapi kalau nggak salah itu sekitar ini karena sudah lama ya, jadi saya alhamdulillahnya dapat pas murah itu di harga 90 ribu. Nah, Tapi kalau yang maksudnya hardcover itu bisa di 130 ribu. ini kan teknis untuk orang yang emang sudah suka buku sampai ke fisik ya. Artinya kan, jadi ada dua nih yang perlu kita sadari bahwa ada pengkoleksi. Saya termasuk juga koleksi buku Mas. Iya. Jadi saya suka sama bentuk buku secara fisik. Walaupun mungkin dari ratusan buku itu nggak semuanya saya baca. Tapi yang saya suka sama isinya ataupun judulnya udah kayak eye catching gitu Eye-catching. buat kita lihat, buat kita baca, pasti saya akan Pasti baca. akan baca. Nah, tapi yang selanjutnya ada desain juga kan dari Ya, buku itu. Nah, kadang kalau desainnya. desainnya udah bagus, saya beli gitu. Nah, kayak buku ini Mas, saya buat buku kuliah ini. Nah, yang Ini harganya satunya 300 ribu Mas. yang ini. Iya. Ini satunya 350. Yang ini yang cetakan kedua, yang buku kedua ini harganya 290. Ini buat satu buku gini aja saya udah habis 1,5 juta. Ini yang versi Indonesia ya, belum Versi yang Indonesia. belum yang Iya. versi aslinya ya. Iya, belum yang versi asli ya. Versi asli. Padahal ini terbitan dari penerbit dan penerjemah yang Iya, iya. yang terverifikasi. terverifikasi. Nah, maksudnya saya di sini adalah memang kalau sudah menyentuh dalam buku-buku tertentu itu ya bisa dibilang memang mahal. Ya, Tapi sebenarnya pemerintah tidak perlu kemudian menyediakan buku fisik. Karena sekarang udah eranya makin maju pakai digital. Kalau digital Yuk bisa. pemerintah sediakanlah kerjasama sama penerjemah, kerjasama sama penerbit, subsidilah dari subsidi situ biar warganya nggak terlalu tinggi, terlalu tinggi sehingga masyarakat masih bisa afford. masih bisa menjangkau. Yes, saya kira itu sih Mas. Jadi sesuatu permasalahan yang sistemik ini kalau bisa ya kita perbaikinya bareng-bareng. Kalau hanya dari satu sisi pasti nanti masih sulit untuk Betul. kemudian kita menemukan solusi yang memenuhi kebutuhan banyak orang. Nah, kalau terkait dengan buku-buku yang misalkan orang interest buat baca, tapi ini juga nggak cuma buat interest. Nah, kalau di kuliah itu Mas, pas kita kan paling banyak baca buku pas kuliah, itu kan pasti pas kita ngerjakan tugas akhir kan. Betul. Baik itu di S1, S2 maupun S3 seperti itu. Nah, hal yang menarik, ini aku ada melihat suatu solusi, dan ini mungkin bisa juga dijadikan solusi di jurusan-jurusan lain, di kampus-kampus lain di entah itu di Jogja ataupun di seluruh Indonesia. Nah, ini ada salah satu contoh di kampus saya. Dan ini kebijakannya baru ada di tahun sekarang. Nah, itu salah satu dosen itu berinisiasi dengan departemen, nah kemudian dengan direksi di sana gitu kan. Nah, dia berinisiasi buku-buku yang ada di perpustakaannya jurusanku, itu kan semuanya itu kan buku-buku yang memang buku-buku terkait dengan kuliah seperti itu kan, apa dengan mata kuliah. Nah, dosenku ini karena akademis lah. betul. Nah, dosenku ini berinisiasi gimana kalau saya meminjamkan atau memberikan buku saya taruh di library-nya di jurusan saya yang sekiranya saya udah lama baca tapi itu masih bermanfaat buat ilmunya mereka. Nah, saya kasihlah di situ buku-buku yang pas dulu kan dosen-dosennya banyak yang kuliah di luar negeri gitu kan. Nah, saya kasih lah buku-buku yang dulu saya baca waktu kuliah, ini gunanya ini gunanya ini. Yang masih relevan lah. Yang masih relevan lah gitu dari penulis-penulisnya. Terus juga dosennya itu kadang-kadang juga ngenalin di kelasnya, ngenalin di kelas. Ini loh buku saya, nanti bisa ya teman-teman baca di library itu. Bisa juga ada juga pernah dibikinkan konten di IG jurusannya gitu. IG jurusan. Terus buku ini membahas tentang ini gitu. Dan itu kan juga bisa meningkatkan literasi dan ya itu buku-buku yang benar-benar berfungsi juga buat pas kuliahnya gitu. Jadi pas ya itu mungkin bisa menjadi salah satu solusi ketika ini di lingkup perkuliahan. Di lingkup perkuliahan. Iya, betul bisa sih. Artinya orang-orang yang sudah punya buku sebelumnya dan dia misalnya sudah selesai baca, selesai baca, bisa dipinjamkan. Betul. Dosen-dosen kan pasti banyak tuh buku-buku yang ya, pasti buat dia penelitian gitu kan. Plus waktu penelitiannya pas zaman mereka studi dulu gitu. Seperti apa? Jadi membuka perspektif baru lagi. Itu juga. Betul sepakat. Karena ya memang itu sih sebenarnya kan ilmu itu
kebaruan ilmu itu mungkin kalau di eksak ya itu kan nggak terlalu cepat gitu. Beda sama kayak kita Dengan belajar sosial. dengan sosial ya, karena sosial kita belajar dengan manusia. Manusia, selalu Banyak berubah. banget tuh, selalu berubah, selalu dinamis. Saya kira kalau memang kita bisa mengupayakan untuk memediasi itu ya kenapa tidak gitu. Dosen juga jalan, dari pemerintah juga jalan, Iya, jalan. swasta pun ditarik untuk mengadakan misalnya, karena kan swasta punya source-nya lebih tidak terkait dengan birokrasi gitu kan. Kalau pemerintah pengadaan aja kan tentu Iya, butuh proses panjang. proses panjang. Sementara swasta itu punya keleluasaan untuk lebih cepat, Iya. lebih cepat riset, lebih cepat mengadakan. Nah itu mungkin kita bisa diajak untuk ke arah sana. Betul. Memang kalau kita bahas soal literasi dan buku ya, Wah, wah, nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya. Belum kalau nanti saya tanya Mas Rizky, interestnya apa sekarang kan bukunya? Oh, Nah, sekarang sih apa banyak aja? sih. Lagi Sekarang paling baru- senang topiknya apa? Topiknya itu. Topiknya saya tetap tentang politik. Tetap sih. tentang politik. Saya suka ini Mas, lagi baca baru setengah sih baca tentang The Jakarta Method Jakarta Meta. by Vincent Davis ya. Nah itu kayak bagaimana dia melihat dari gejolak itu, kemudian dia sebut itu sebagai metode Jakarta atau metode Jakarta, bahwa selalu di belakang dari sebuah gerakan massa itu pasti ada agenda di belakang. Nah itu seru sih buat saya. Kalau saya baca, kayaknya agak berat gitu. Tidak, Mas Taufik kan sebenarnya manajemen. Kalau Mas Taufik sekarang apa sebenarnya? Bacanya marketing ya? Nah, kalau pas zaman kuliah kan suka baca banyak buku umum yang marketing ya kayak gitu. Tapi setelah lulus gitu kan lah, kayak kita refreshing lah, baca buku lah apalah. Tapi itu juga ada juga keterkaitannya dengan politik itu tadi. Saya ya adalah buku-buku politik yang sedang tenar sekarang lah. Mungkin ya kalau teman-teman mau komen tebak, nah buku apa yang saya lagi baca sekarang. Nah tapi ada satu yang menarik Mas. Ya. Dulu waktu SMP SMA saya suka banget baca buku fiksi, Oke. novel gitu. Nah sekarang entah apa gitu kayak baca novel tuh kayak udah males. Udah males banget gitu ya? Kayak, Tapi ya sebenarnya kan kalau kita baca per halaman, wah menarik, wah penasaran, baca lagi bab selanjutnya. Tapi terus melihat waktu, aduh ini kalau diterusin nggak selesai. Apa kalau nggak diterusin nggak selesai. Kalau diterusin bisa berjam-jam. Nah akhirnya jadilah saya nggak baca lagi gitu. emang karena fiksi itu kan Bikin penasaran terus kan? iya, bikin penasaran, karena kan membuka apa bahasanya, membuka pandangan kita terhadap sesuatu yang belum tentu kita bisa lihat kan. Kayak ada tokoh-tokohnya mungkin tokoh-tokoh yang absurd dan lain sebagainya, jadi kita nggak bisa membayangkan secara betul real gitu loh. Itu tergantung dari persepsi kita masing-masing. Belum kalau fantasi tentang Nah, anak muda bercinta Betul, kayak betul. gitu kan. sehingga nggak jarang kan orang yang suka sama suatu buku karena ada satu tokoh di dalamnya Itu. sampai dia jatuh cinta betul-betul di dalam. Wah, Betul. kapan ya aku dapat Dan menganalogikan orang yang dia suka seperti orang yang ada di kehidupan nyata. maksudnya orang yang ada di buku. Buku seperti kehidupan nyata. seperti Jadi seakan-akan kapan ya aku ketemu sama orang yang begini nih gitu kan. Itu juga. Tapi banyak sih di novel itu, kayak novel-novel zaman sekarang ya, Laila Escudori itu lalu bercerita. Itu kan banyak Mas, itu ngobrolin soal politik tapi dikemas dengan fiksi. Nah itu menarik sih menurut saya. Menarik. Cuman dunia segini, jadi perlu Iya. waktu juga untuk Mas. Mau di filmnya gitu, Mas? Udah tau belum mau di film? Oh iya, tahu. Iya kan? 2026. Iya, udah udah. Yang main kalau nggak salah si Mas Reza Radian sama Iya. Nahadian sama Mbak siapa tuh? Dian Sastro. Iya. Nah itu mantan saya. Mantan apa tuh? Mantan artis yang pernah saya lihat. Oh, kirain. Nah ini Mas, kita tadi udah bahas buku-buku gitu kan. Nah, kayak tadi tentang Lalu Bercerita itu ya juga besok yang mau difilmkan itu ada kan. Nah, ini Mas, terkait dengan kita tadi udah membahas segala kebijakan tentang apa yang ada di pemerintah seperti itu, terus implementasinya ke sekolah-sekolah, ke kampus seperti itu kan. Nah, terkait juga dengan apa yang sedang kita jalankan saat ini di perusahaan di Alobakat seperti itu. Apa sih sebenarnya yang menjadi solusi yang bisa kita hadirkan buat anak-anak Indonesia, siswa-siswa dan calon-calon mahasiswa dan calon-calon pemimpin bangsa nantinya, biar mereka itu sekiranya
paling nggak pas mereka nanti milih jurusan, milih tentang masa depannya, mereka itu nggak terlalu salah arah gitu kan. Misalkan salah arah, salah jurusan, itu juga bisa kan. Itu nanti nyakat kalau misalkan salah jurusan terus misalkan nanti ngulang lagi, jadi ulang 2 kali lagi gitu. Atau misalkan dia udah interest sama sesuatu, ternyata setelah udah mau lulus dia punya interest lain, terus ternyata aduh kok merasa salah jurusan. Itu kan juga ada tuh, udah mau selesai tapi baru ngerasa salah jurusan karena atau di tengah terus merasa berat sekali seperti itu. Nah, gimana sih solusi dari kita buat buat hal seperti itu? Terkait kondisi tersebut ya. Nah, kalau saya ya, ini pandangan saya, misalnya Mas Novel ada pandangan lain silahkan ditambahkan. Karena ini merupakan suatu sistem pendidikan, maka saya akan berbicara soal solusi yang sistemik. Sistem. Di mana solusi sistemik itu berhubungan antara kampus teknologi satu dengan teknologi yang lainnya. Pertama tentu pemerintah. Pemerintah. Apa yang perlu diupayakan oleh pemerintah? Terkait dengan dana. Biasanya kita kuliah itu takut kan dengan dana UKT dan lain sebagainya, tinggi dan lain sebagainya. Nah, saya kira dengan adanya program pemerintah, kenapa nggak pendidikan itu juga bisa disubsidi, ataupun pendidikan itu sebenarnya bisa loh dibayar sesuai dengan termin. Nggak harus saat itu juga kamu Di awal semester. Yes, gitu. Sebenarnya kenapa kok kita bisa kredit motor sama mobil tapi pendidikan nggak bisa kita kredit gitu, maksud saya gitu. Kredit rumah pun bisa. Kredit rumah pun bisa gitu, KPR pun ada, tapi kenapa pendidikan nggak dimulai dari seperti itu? Nah, itu mungkin bisa menjadi solusi juga, di mana pemerintah menyediakan pertama subsidi, yang kedua adalah pengkreditan untuk kita yang mau kuliah gitu, biar kuliah nggak langsung berat di awal. Ada beberapa orang yang sampai dia harus kerja tambahan dan untuk membiayai kuliahnya dia sendiri, itu nggak salah juga gitu. Tapi ya nggak sedikit juga yang utang untuk biaya betul sampai dicarikan sana sini bertanya kemudian. Tapi alangkah lebih baiknya negara hadir sebagai wadah dari kita semuanya, sebagai wadah dari teratas gitu, organisasi teratas dalam suatu sistem ini gitu kan, itu mewadai kependidikan yang lebih terjangkau untuk semuanya. Karena pendidikan kan sebenarnya bagus sekarang udah ada inklusi ya. Artinya bukan hanya untuk kaum tertentu. Semua orang bisa merasakan pendidikan, semua orang berhak mendapat pendidikan yang layak. Nah, itu harusnya ada di arah sana. Itu pertama. Dan kemudian dari sisi subjek sendiri yang di pendidikan atau mahasiswa, calon mahasiswa, orang-orang yang mau masuk ke dunia pendidikan itu satu harus belajar lebih kritis lagi, lebih literasinya mungkin dinaikkan lagi untuk makin paham apa yang nanti mau dia capai. Jangan sampai kayak saya belum tahu di biologi itu belajar apa kan, tapi pandangannya ketika itu mungkin yang paling mudah di antara fisika sama biologi ya biologi. Bukan hanya itu nggak cukup untuk kamu masuk kuliah. Betul. Kalau lebih baik lagi kamu harus tahu dulu kurikulumnya seperti apa, yang nanti dipelajari seperti apa. Jadi ketika masuk itu badannya udah siap, bukan badannya masih bangun baru kamu lihat, oh ini toh yang dipelajari, oh ini toh, oh udah siap dengan bacaan kamu paling tidak sudah punya backgroundnya itu masuk ke dunia kuliah. Wah, seperti tak aja nih gitu. Nah, tapi Mas, kalau kita sorry ya tak potong ya. Nah, kalau kita udah tahu jurusan ini yang mau kita masukin tuh ya nanti belajar apa aja, terus arahnya, karirnya kemana, outputnya gitu. Nah, itu kita sudah tahu, tapi ternyata yang belum kita tahu adalah diri kita sendiri gitu. Aku kayak masih bingung, waduh kok ngerasa di sini cocok, di sini cocok, di sini cocok. Nah, sebenarnya banyak kesukaan gitu, tapi yang kita pilih kan cuma satu gitu. Kita nggak bisa, nah semua orang bisa double degree gitu kan, dan tidak semua kampus menyediakan double degree seperti itu. Betul. Nah, itu gimana tuh? Ya, ini menarik banget ya. Jadi salah satu yang orang yang dibekali dengan kepintaran yang majemuk, ataupun dia bisa dia bisa semua hal, dia musik bisa, dia nyanyi bisa, dia jadi speaker bisa, dia jadi pengajar atau dosen bisa. Itu adalah masalahnya satu, tidak kemudian punya fokus untuk memilih suatu hal. Saya merasakan dengan sama Mas, karena saya suka main bola, saya suka main biliar, saya suka macam-macam. Tapi kadang-kadang apa ya ini saya bisa tekuni sampai saya masuk betul-betul menjadi expert gitu loh.
Nah itu harus satu, kita menemukan atau ngobrol sama diri kita sendiri. Sebenarnya apa tuh yang kita pengenin? Apa yang kita benar-benar pengenin dan kita rela sakit-sakitan buat itu. Passion itu kan dari kata sakit ya mas, artinya suatu hal yang kita sakit pun kita lakukan gitu. Bukan karena kebutuhan kita lakukan, tapi ini kebutuhannya sudah tercukupi pun, kita sakit pun, kita nggak dapat juara pun, kita nggak dapat posisi terbaik pun, kita tetap rela gitu ngelakuin. Nah itu kita mesti ngobrol sama diri kita sendiri. Itu yang tahu kita. Terus yang kedua, belajar dari pengalaman orang lain. Sekarang tuh YouTube tuh gila lah, kontennya bisa dari apapun kita baca, kita lihat, kita resapi. Buku juga yang tadi kita balik lagi ke situ, kita bisa baca orang-orang yang sukses di jalurnya masing-masing. Kalau teman-teman juga dengar ada Suli dengan kriptonya, dan itu ya monggo lah, silahkan, itu pasti punya pandangan masing-masing. Tapi dengan kita membuka wawasan terhadap suatu hal yang mungkin kita belum tahu, itu bisa juga menjadikan, oh kayaknya aku interested sama hal ini, aku kayaknya lebih ke sini deh. Nggak semuanya bisa satu hal langsung kita jalanin bareng-bareng, itu kayaknya masih mustahil sih. Kamu kan juga, kita bergeseran tentu punya porsi masing-masing kan. Nah itu saya kira menjadi penting. Yang kedua, yang selanjutnya ketiga tadi ya, melibatkan pihak luar untuk menjadi advisor kita. Itu penting banget. Salah satunya yaitu Halo Bakat. Gitu. Kita ini nggak mau jualan ya, maksudnya kita silakanlah teman-teman di luar sana, mungkin banyak yang bisa dikenali, ada psikolog dan lain sebagainya. Silakan, kita nggak menutup kemungkinan karena kita bukan satu-satunya gitu. Tapi kita hanya bisa memberikan layanan yang terbaik. Itu yang kita selalu omongin. Kita bukan terus menjanjikan masa depanmu pasti cerah bersama Halo Bakat. Wah itu bullshit banget. Karena yang akan selalu kita bilang ke publik adalah Halo Bakat siap menjadi partnermu untuk kamu melesat masa depan. Gitu. Nah itu penting untuk melihatkan melibatkan pihak luar untuk itu. Ya mungkin kalau ya kita melihat apa yang telah disampaikan ya tentang pembahasannya dari Mas Rizky tadi ini, wah cukup kompleks banget. Ini nanti positifnya diambil buat teman-teman semua, yang kurang-kurangnya jadikan evaluasi buat kita bersama. Dan alhamdulillahnya pesan yang bisa kita petik hari ini adalah jangan pernah takut dengan apa yang kita sukai saat ini. Kesenangan, interest apa saja yang kita miliki itu, nah asahlah dan cari tahulah bersama fasilitas yang tepat. Asik. Sedikit tambahan aja. Tambahan dari Mas Rizky ini. Tambahan sedikit aja ya tadi. Baik lagi, saya selalu bilang sama teman-teman, paling tidak sama Mas Taufik ya, kita sering ngobrol ya. Halo Bakat, tentu kita perusahaan itu profit oriented. Kita bukan NGO, kita bukan LSM yang bisa secara cuma-cuma mungkin membantu semua masyarakat, enggak. Tapi kita tetap hidup dari sini. Artinya betul kalau Halo Bakat kita profit oriented, kita tetap mencari klien, kita tetap butuh pemasukan. Tapi itu bukan yang utama. Karena kita yang utama adalah membangun ekosistem. Ekosistem yang udah ada nih, yang saya maksud adalah pendidikan. Kalau ekosistem pendidikan ini masih bisa kita selamatkan bersama-sama, yuk kita bisa ambil bagian dari pendidikan itu sendiri. Nah, Halo Bakat menempatkan diri untuk menjadi fasilitator yang membersamai merancang masa depan. Bukan untuk menjamin bahwa masa depan kamu akan lebih baik atau seperti apa, tapi kita betul-betul melihat datanya, kita mengakses apa yang potensi yang kamu miliki, kita arahkan, kemudian silahkan balik lagi kalau pilihan personal ataupun pengambil keputusan adalah di masing-masing individu. Insya Allah Halo Bakat hadir untuk itu, dan kita membersamai untuk perkembangan anak bangsa ini. Itu kalau bahasa Gen Z-nya sekarang itu Mas. Udah nyampe ya, udah sudah kiri. Jujur. Siapa tuh? Ya kan gitu kan? Jujur. Nah, nyampe. Nah, Pak.
Gitu ya. Kayaknya udah panjang ya. Aneh, Main. One. Oke, cukup itu saja dan jangan lupa selalu hargai dirimu sendiri. Sampai jumpa di Bakat Talk series selanjutnya. Putar buat kita.